Malam ini kita main sedikit ya, Mentimeter ya. Pernah dengar Mentimeter nggak? Belum, Ibu. Belum. Mirip-mirip Kahoot sih. Kalau Kahoot udah kemarin ya. Ya, kemarin udah buka. Anissa mana mukanya nih? Masih ketutup ternyata websitenya, lupa. Oke. Julian, Jerman apa kabar? Hujan nggak? Cerah Bu, cerah, panas, luar biasa. Secerah mukamu ya. Ya, muka saya selalu cerah Bu, alhamdulillah. Oke, kita main Mentimeter. Mungkin ada 3 slide ya. Saya akan buka share screen. Nanti saya tunggu loh sampai sesi 2 nggak dibuka juga kameranya. Masukin waiting room ya guys. Kita mulai Mentimeter. Saya akan bentar. Saya buka dulu Mentimeter ya. Mentimeter. Bentar ya, saya present. Oh, wait. Nah. Oh ya, kalian masuk ke menti.com ya. Saya chatting, bentar. Menti.com. Buka deh, menti.com. Kalau yang bikin soalnya mentimeter.com. Nanti kalau misal kamu mau jadi di posisi saya, mau ngasih materi, mentimeter.com. Tapi pesertanya menti.com. Nah, kamu buka menti.com. Udah semua menti.com? Kodenya apa, Bu? Kodenya ya. Nah. (27) di chatting ya. 2757 kodenya tuh. Jangan kamu pasang buat besok, buat ntar malam ya. Besok dapat 1 miliar kamu tembus nih angkanya kalau kamu pasang. Masih zaman nggak sih togel? Bisa aja nih, Bu. Iya. Nah, kamu pasang ternyata tembus 1M nih angkanya nih. Udah masuk kah? Vanessa udah masuk. Aulia. Kita ada 49 ya. Erika. Oke, udah masuk. Nah, kalau udah, ketiknya jangan ketik nama ya. Jangan ketik nama ya, teman-teman ya. Ketik sesuai pertanyaan. Saya belum share ya. Wait. Jangan ketik nama ya. Ketiknya, ini pertanyaannya. Topik apa yang paling challenging dalam ISPM? Dalam materi ini. Kan kalian banyak tuh ya udah ngerjain TK, TP, ya kan, forum. Ada dong yang, kayaknya kok ini bikin gue garuk-garuk kepala deh gitu kan. Kayaknya kok susah banget gitu. Jangan ketik nama ya, ketik itunya, yang challenging. Challenging itu artinya kamu butuh effort lebih ya untuk memahami materi tersebut. Istilah negatifnya tuh yang susah gitu, yang sulit, materi yang sulit. Cuman saya pakai bahasa challenging ya. Supaya lebih positif vibe aja sih. Ada teman, ada WBS. Topik apa yang paling challenging dalam SPM? Topik Vanessa. Vanessa challenging ya? Bagi siapa? Aulia challenging. Wah, yang lagi PDKT sama Aulia nih kayaknya nih. Challenging kayaknya Aulia nih. Kira tulis nama Bu tadi di awal. Tulis nama. Kirain ada yang PDKT sama kamu Vanessa gitu kan. Wah, Vanessa challenging nih udah dideketin nih. Tapi boleh nanti kita bahas ya kalau Vanessa challenging ya. Kalau manusia itu challenging gampang. Kamu tinggal cari tahu aja hobinya, kesukaannya. Vanessa, kamu hobinya apa?
Van? Nonton, Bu. Nonton. Nah, tuh. Berarti udah tahu solusinya buat nundukin Vanessa ya. Ajak aja nonton. Gitu. Yang lagi hits apa sih sekarang? Apa sih? Saya udah lama nggak buka itu. Nggak buka XXX1. Udah tinggal ajakin Vanessa ke itu ya, ke bioskop. Sambil beliin popcorn. Gampang naklukinnya. Vanessa, warna favoritnya apa, Van? Pink, Bu. Pink. Udah, nah berarti bawa Vanessa ke bioskop sambil beliin popcorn warna pink. Ya kan? Kalau enggak, habis pulang nonton, mampir ke mall sebentar, beliin jam warna pink, jam tangan. Jangan jam dinding ya. Ya Vanessa ngangguk. Bener-bener ya. Boleh lah, boleh. Dijamin udah nggak challenging lagi udah. Kita lihat WBS. Nah, ini yang di tengah-tengah yang paling gede hurufnya itu berarti yang banyak isiannya. Maksudnya dibanding misal kayak project management tuh ya, ada project management, ada metodologi, ada business case. Nah, ini WBS yang paling banyak diisi sama kalian nih. Ternyata paling banyak WBS ya. Oke, sambil masih nunggu kita diskusi. WBS kan kita udah pelajarin kemarin ya, pas Vicon 2 ya. Kesulitannya di mana WBS-nya? Itu harus pakai Microsoft Project, Kak Ibu? Oh iya, nggak harus. WBS itu work breakdown structure dulu iya, bukan dulu sih ya, sampai sekarang juga iya sih. Yang punya license Microsoft Project silakan, dan itu akan memudahkan pekerjaan kita untuk ngerjain WBS. Tapi kalau nggak punya, pakai Excel bisa. Ya, Excel itu sebenarnya yang kalau saya bilang ya, aplikasi yang paling powerful itu Excel loh, kalau saya bilang ya, dari sekian banyak aplikasi. Walaupun sekarang juga ada agile application ya, kayak kayak Jira gitu kan, monday.com. Ya, tapi kayaknya Excel masih powerful ya. Cuman butuh aplikasi intens saja sih. Nah, sekarang kan udah ada G Sheet ya, Google Sheet yang di cloud itu punya Gmail. Itu lebih mudah lagi, lebih enak lagi sebenarnya kalau kita pakai collab-nya tuh lebih dapet gitu loh. Jadi kalau misal dibilang harus pakai Microsoft Project, nggak harus karena license-nya bayarnya mahal. Kecuali kamu mau bajakan, silakan. Tapi kalau kantoran biasanya nggak akan, ya karena biasanya mereka ada audit. Kalau ada audit bisa kena. Ya kalau udah kena itu nanti bisa bayar dendanya lebih mahal daripada bayar lisensi. Gitu ya Nis. Jadi kesulitannya cuma di MS Project-nya gitu, bukan di materinya. Kalau saya ya sih bukan nggak biasa pakai tools yang di Microsoft Project, jadinya kayak kagok gitu. Terus kemarin kan lihatnya di Microsoft Project ya, jadi ya punya saya juga nggak ada license-nya kan, jadi cuma trial gitu. Terus saya capture-in aja yang dikirim di forum itu, nggak bisa ngirim filenya. Oke, nggak apa-apa. Yes, Julian. Kalau saya lebih susah isinya sih, Bu, apa yang mau saya tulis. Apa mau ditulis isiannya, kontennya ya. Karena kalau udah tahu isinya apa mah bisa aja dibuat gitu kan. Kalau nggak tahu isinya apa, gimana mau dibuat? Cuma ada aplikasi atau software. Justru isinya. Oke. Isinya kita udah bahas kemarin ya, yang di itu ya, di Vicon 2 ya. Itu isinya maksudnya yang itu kan yang kita bahas di Vicon 2 ya, Jul? Isinya karena kan gini Bu ya, karena berbeda metodologi atau beda apa sih cara yang digunakan pasti beda-beda juga sih isiannya gitu loh Bu. Apalagi kalau yang kemarin itu kan kita cukup familiar ya dengan waterfall itu apa aja tahapan-tahapannya.
Dan kalau ada proyek yang lainnya lagi itu kita harus benar-benar kayak brainstorming itu apa sih urutan atau subtopik selanjutnya gimana gitu isinya. Ya, itu memang harus pertama pasti jam terbang ya. Jam terbang, karena kita akan sering, kalau kita sering pegang proyek, kita akan sering melihat WBS-nya dan terbiasa. Tapi kalau misalnya jam terbang kita masih kecil banget, ya paling literatur. Atau enggak, apa namanya, benchmark dengan punya orang. Iya, Paling gitu. dan saya nggak punya jam terbang sama sekali, jadi saya harus banyak baca artikel. Yes, seperti itu sih paling. Nah, saya lagi nyari, nih, kalau MS Project itu kan berbayar, dan Mehong ya, Mehong. Ini saya ada aplikasi namanya Libre. Nah, Libre itu open source. Itu mirip-mirip sama MS Project, tapi memang lebih simpel aja. Kalau kalian mau belajar, itu namanya Libre. Libre Project. Ini saya ketik tuh, saya chat. Ya, itu Libre Project. Teman-teman bisa exercise di situ, nggak harus beli license karena ini open source. Ya, silakan, silakan silakan install, ya download, install, terus testing aja, trial aja. Mirip-mirip kok sama MS Project. Oke, ada Iya, lagi nggak? Yes, Akmal? Iya Bu, saya kemarin pakai Project Libre itu. Gimana? Ya tapi ya Simple kan? gitu Bu, masih ya simple memang, tapi masih bingung sih. Kan kalau di Microsoft Project itu ada kayak itu topiknya baru bawahnya kayak subnya gitu Bu. Kalau di Libre nggak bisa gitu. Libre nggak bisa, bisa. Saya pernah pakai Libre cuma sekali, kayaknya bisa dah. Ya mungkin belum saya cari itu ya Bu. Oke. Ya wes, apalagi selain konten, caranya karena belum, nanti mungkin saya akan show sebentar ya mengenai MS Project ya. Luarnya aja, saya pengen kasih lihat cara-caranya untuk WBS. Sementara nanti setelah itu selesai, kita akan beralih ke topik lain. Ini yang kita lihat WBS kedua kayaknya antara business case dokumen sama business case nih ya, dua nih ya, kayaknya sama nih ininya nih perolehannya nih. Ya. Yang pertama challenging itu WBS, kedua adalah business case, kemudian business case dokumen. Ini kayaknya mirip-mirip aja ya. Business case sama business case dokumen sama lah ya. Terus apalagi ya? Setelah itu kayaknya sama semua ya. Ini hurufnya, size-nya antara MOV, risk management, project management, creating project plan, metodologi, itu sama. Berarti saya akan kasih lihat dulu ya MS Project caranya. Jadi agak ngeheng kali dia tuh. Udah keluar lagi belum Mentimeternya di ini kalian? Pertanyaan yang tadi ya Bu, udah di Pertanyaannya udah berubah. Ininya sama 27 57 57 44 67. 27 57 44 67. Nah, tuh. Oke, masih ditunggu. Wah, yang paling kecil nilainya materi ISPM ya. Berarti nggak mudah ya. Aduh. Ini karena mungkin teman-teman belum terbiasa aja kali ya. Masih mungkin new thing, jadinya yang apa-apa sih. Perlu adaptasi, perlu pemahaman awal ya. It's okay. Tapi kalau misal kalian udah bisa paham, terus bisa apa ya, aplikasi gitu ya. Insya Allah nanti jadi PM ya. Ya enggak? Ya bolehlah dari awal. Pusing nggak sih Bu jadi BM? Bisa lah. Kalian orang SI semua kan? Bisa loh. Memang SI itu kan diarahinnya ke sana.
mungkin kalian dari bisnis analis atau sistem analis. Nah, biasanya kadang bisnis analis atau sistem analis itu merangkap jadi leader kayak PM, biasanya begitu. Itu kan sebenarnya kayak apa ya? Kayak stepnya kalian untuk menuju PM tuh. Dan LC itu memang di direct ke sana gitu. Kok nggak jadi ITM aja, Bu? Kenapa? Kok nggak jadi ITM aja? IPM apa tuh? ITM. ITM, oh kamu ITM. Nah itu bisa minta tips and triknya si Egi ya untuk jadi ITM ya. Itu bisa juga ITM, bisa kok dari SI, bisa. Kenapa enggak? Ya. Oke, thank you. Yang benar-benar yang paling rendah materi SI SPM ya. Nggak apa-apa, keep learning aja. Dan kayak Egi, saya senang ya Egi banyak tanya gitu kan, nggak ngerti ini itu gitu. Tapi alhamdulillah dari nanya-nanya jadi ngerti ya Egi ya. Ya, dapat bagus nilainya, Bu. Iya, alhamdulillah ya. Ya harus kayak gitu. Nah itu kamu udah punya apa ya, kayak gue tahu nih gue bakal nilai rendah nih, gue mitigasinya itu nanya gitu kan. Justru harusnya kayak gitu, Bu. Kalau kita nggak tahu ya kita harus nanya. Kalau jadi IT, jadi apa ya? Jadi orang IT nggak mau nanya, jangan jadi IT karena teknologi terus berkembang. Betul. Dan itu cepat ya, teknologi berkembang itu cepat ya. Kayaknya tiba-tiba bat gitu kan. Nggak usah jauh-jauh deh kayak handphone deh ya. Saya ngerasa handphone saya baru beli setahun 2 tahun lalu kok kayaknya kayak udah usang gitu loh. Betul, sekarang apalagi udah teknologi ya, udah tadi kita heboh dengan big data ya kan, data science. Nah sekarang heboh dengan metaverse ya kan. Sebelum itu ada IoT, ada augmented reality ya. Terus yang pakai ini apa? Apa Gi? VR, Web3. VR, nah yang pakai kacamata itu kan. Terus tiba-tiba sekarang VR, augmented reality segala macam, IR apa segala macam, IoT digabung semua jadi apa? Metaverse. Ya agak, waduh itu kayaknya cepet ya. Memang jadi ya banyak bertanya, banyak belajar, banyak literatur sih ya teman-teman ya. Nanti kalau itu PDKT aja sama Egi ya. Tanya-tanya gimana tipsnya dia bisa cepet tuh dari OP warnet ke ITM, itu keren loh. Atau kita perlu itu, gelar itu kayak workshop gitu ya. Egi jadi pembicaranya. Oke, sip, jam Vicon cukup lah ya. Kelamaan juga kalian ngantuk, capek, orang kerja kan kalian. Dapat memahami materi dengan baik, oke lah. Mudah-mudahan ya. Oke, thank you teman-teman.